pelajaran bahasa Inggris kita itu tidak berhasil gitu. Suara saya sudah cukup jelas dan apakah PDF file saya sudah cukup jelas di sana? Jelas Pak. Iya. Jadi ini saya diberi judul ini oleh Pak Ari, teknik translate untuk artikel jurnal berreputasi. Wah, ini menakutkan sekali karena banyak di antara teman-teman saya yang memiliki argumen bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, saya tahu banyak gitu, tetapi begitu harus menyampaikannya dalam bahasa Inggris menjadi tumpul begitu. Ya, oke lah, kita mendekatinya secara praktis akademis, maksudnya ya mau tidak mau karena kita dunianya akademis, maka kita batasi ke yang lebih akademis. Maksudnya adalah bahasa dan ungkapan yang akan kita pelajari nanti. Nah, begini. Ini yang terjadi saya rasa di di antara kita. Mungkin Ibu Bapak ada yang jurusannya bahasa Inggris sama dengan saya. Mungkin kita bisa sharing kesulitan kita saat belajar dan juga kesulitan kita saat membantu teman juga gitu ya. Jadi menulis dalam bahasa Inggris. Jadi ini yang pertama, kita pasti menyadari bahwa ini bukan bahasa kita. Karena bukan bahasa kita ya, maka seperti inilah bahasa Inggris kita begitu kan. Nah, seberapa lama kita belajar bahasa Inggris? Kita belajar berapa lama ya? Kalau tidak mengambil jurusan bahasa Inggris, berarti paling tidak ada 6 tahun minimal kita sudah belajar bahasa Inggris secara formal, maksud saya. Jadi di sekolah sejak SMP belajar. Kalau yang beruntung sejak SD sudah ada pelajaran bahasa Inggris, berarti sudah 12 tahun itu mengenal bahasa Inggris. Nah, tetapi pertanyaannya, berhasilkah begitu kan? Nah, tadi sempat menyeletuk, wah tidak berhasil gitu kan. Nah, mengapa ini tidak berhasil? Nah, saya sering bukan diskusi ya. Kalau diskusi sangat serius. Ini kita ngobrol nih saya ngobrol dengan seorang profesor di kampus kami. Beliau beranggapan bahwa ini terkait dengan second language acquisition, jadi pemerolehan bahasa kedua. Nah, bagi kita mungkin bahasa Inggris bisa menjadi bahasa ketiga, paling tidak, atau bahkan keempat mungkin. Singkatnya kita sebut sebagai foreign language, jadi bahasa asing. Tetapi waktu saya ketemu dengan pembimbing saya waktu itu, dia mengatakan enggak, bahasa Inggris itu additional language, karena katanya begitu, bahasa tambahan gitu. Ya apapun itu, ini bukan bahasa kita dan itu menyulitkan kita untuk berkomunikasi gitu kan. Nah kemudian selama kita belajar bahasa Inggris, bahasa apa sih sebenarnya, bahasa Inggris yang apa yang kita pelajari gitu. Seingat saya, saat saya sejak SMP mulai mengenal bahasa Inggris, kemudian sampai di SMA, semuanya itu lebih kepada bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari. Di dalam ilmu saya namanya survival English. Jadi bahasa Inggris untuk bertahan, untuk survive. Jadi paling tidak kalau lapar, mau mencari warung bisa ngomong begitu maksudnya ya, survival English. Mau ke toilet bisa tanya, toilet mana ya begitu. Itu survival English. Nah, sementara saat ini begitu kita ini sudah menerjunkan diri menjadi dosen, kita yang juga ilmuwan ini meneliti dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan menggunakan academic English yang tidak kita pelajari di strata pendidikan sebelumnya. Nah, ini sangat tidak adil bagi kita. Terus bagaimana nih kita sekarang begitu kan? Nah, ya sudah, mau tidak mau kita belajar sendiri gitu kan. Dan lebih tidak adil lagi kalau dikatakan dosen itu kan pinter gitu kan. Jadi bahasa Inggrisnya harusnya sudah top gitu kan.
Nah, padahal itu tetap sulit buat kita. Termasuk saya yang ilmunya bahasa Inggris pun, saya merasa kesulitan. Sehingga pada waktu minggu lalu, saya dan Pak Ari mendapatkan beasiswa untuk ikut serta dalam konferensi. Konferensi ini penyelenggaranya adalah asosiasi, saya Indonesia kan begini, asosiasi bahasa Inggris akademis dan pembelajarannya. Jadi asosiasi ini mengapa ada di Australia itu karena, dan saya percaya di negara lain ada juga, di Australia ini ada karena mereka memiliki fenomena bahwa mahasiswa itu kan banyak yang dari negara lain. Jadi international student datang ke situ, mereka belajar, tetapi mereka tidak memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa mereka. Nah, ini ada kesulitan sendiri, sehingga hampir di bahkan setiap kampus, setiap universitas pasti memiliki academic language and learning. Jadi memang pusat bahasa akademik dan pembelajarannya. Jadi biasanya di awal-awal itu mahasiswa masuk di sini dulu untuk dimampukan bahasanya secara akademis, barulah mereka masuk ke dalam kuliah. Nah, di dalam konferensi tersebut saya seperti disadarkan oleh seorang pembicara yang dari asalnya, kalau dari namanya beliau berasal dari Vietnam, kemudian sudah menjadi dosen di Melbourne University, sudah menjadi dosen di situ, dan salah satu slide-nya dia menyebutkan tentang kecemasan yang menghantui, boleh dibilang gitu, para international student itu, karena dengan kecemasan itu mereka menjadi tertekan, begitu kan. Nah, kecemasannya utamanya adalah dalam hal bahasa, karena bahasa itu seperti Vygotsky katakan tadi, itu adalah media berkomunikasi, media menyampaikan ide, media belajar, media meningkatkan kognisi. Nah, bagi jelas-jelas ini di lingkungan kampus yang memiliki atmosfer akademis. Gitu. Nah, mereka akan, international student ini bisa jadi tertekan dan menjadi lonely. Maka saya di situ bertanya, kalau kecemasan itu, anxiety itu menghambat kita untuk belajar, berarti yang harus diselesaikan adalah anxiety-nya dulu atau kecemasannya dahulu, begitu kira-kira. Maka saya bertanya begitu, terus beliau setuju, tetapi juga harus melihat pada diri sendiri. Maksudnya international student itu secara pribadi, dan juga dia mencontohkan dirinya sendiri bahwa pada saat kita akan menggunakan bahasa ini, dan ini bukan bahasa kita, yang paling utama untuk mampu menangani kecemasan itu adalah kepercayaan diri kita. Begitu kita tidak punya kepercayaan diri, maka kita tidak akan maju. Dan itu saya katakan, di situ saya berkomentar, itu mirip sekali dengan saya, karena apa? Pada awalnya Ibu Bapak, saya waktu akan berangkat studi itu, saya pede sekali, karena saya mengatakan, saya dosen bahasa Inggris, saya tidak akan bermasalah dengan bahasa, begitu ya. Tetapi begitu masuk pesawatnya itu mau berangkat, dan mereka sudah mulai pramugari, dan pramugaranya mulai bicara dengan bahasa Inggris Australia, saya langsung pucat, Ibu Bapak. Meskipun ilmu saya bahasa Inggris ya, saya pucat, tidak tampak pucat sekali sampai putih begitu ya, karena memang ini bawaan lahir saya, memang kulitnya kayak begini, jadi nggak begitu tampak. Tetapi dari situ saya menyadari bahwa ternyata belum apa-apa. Nah, kepercayaan diri saya turun, sehingga itulah yang menghambat, sehingga pada saat teman dari Vietnam ini
yang sudah jadi dosen di sana mengatakan kepercayaan diri itu harus ada, maka kita akan lancar belajar, dalam hal ini belajar bahasa. Kemudian dilanjutkan tip kedua dari dia, jangan membuat kalimat bahasa Inggris yang sempurna. Malah dikatakan jangan. Atau kalau di Indonesia ya tidak perlu membuat yang sempurna. Nah, setidaknya itu untuk tahap awal kita belajar bahasa, untuk memperoleh bahasa itu ya. Nah, tentunya kalau menulis kita dituntut untuk mendekati sempurna lah gitu ya. Kenapa saya katakan mendekati sempurna? Pada saat kita menulis, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, ekspresi kita itu masih ekspresi bahasa asli kita. Ada itu terbawa. Jadi ada interference di sana, ada pengaruh di sana, karena kita memiliki konsep bahasa. Kalau kita secara nasional saja konsep bahasa Indonesia begitu, maka pada saat kita akan menuangkan pemikiran kita dalam bahasa Inggris, konsep bahasa Indonesia inilah yang kita transfer ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang membuat ekspresi kita tidak berbunyi seperti ekspresi mereka. Nah, jadi pasti berbeda. Tetapi kembali kepada pemahaman dasar, tujuan bahasa itu apa? Kembali lagi mengutip Vygotsky, untuk media. Dalam hal ini media komunikasi, media mengembangkan kognisi kita, maka karena dia sebagai media, asal kita berkomunikasi itu dapat diterima, maka komunikasi itulah yang telah tercapai. Ya, saya lanjutkan. Nah, selama ini, sebelum kita nanti sama-sama belajar ya, Ibu Bapak dalam menerjemahkan bagaimana? Nah, silakan. Ini saya copy dulu. Coba kita sama-sama berefleksi ya. Di dalam chat box saya kopikan link ini. Nah, coba berefleksi apa yang strategi atau cara kita menerjemahkan selama ini. Saya percaya Bu Bapak ada yang sudah menerbitkan atau publikasi artikel yang sampai internasional begitu ya, atau tidak internasional tetapi berbahasa Inggris. Nah, sampai saat ini Ibu Bapak dalam menerjemahkan bagaimana? Silakan, itu formnya sudah saya sediakan, silakan digunakan untuk refleksi. 5 menit saja. Tidak sampailah. Kok tidak bisa diakses ya Pak? Oh, tidak bisa, coba sebentar. Iya. Permission, Kirim berarti salah. message aja Minta Pak. email Pak. Oh, saya salah itu settingnya berarti. Aduh, sebentar. Kirim di message aja Pak. Di message, di WA maksudnya itu? Di pesan itu. Di kolom chat aja Pak, kolom chat. Di kolom chat maksudnya. Ya, Biar langsung saya... dibaca. Oh, maksudnya teksnya itu, teks pertanyaannya ya Ibu Bapak ya? Linknya itu loh Bapak. Linknya di copy di kolom chat. Udah, nggak bisa dibuka. Sudah, iya. Itu baru saya akan save lagi. Unit permission. Iya. Karena saya sedang agak down ini. Atau kita bahas saja, Ibu Bapak. Daripada misi. Iya, langsung ya. Yeah. Jadi selama ini, Ibu Bapak ini kalau menerjemahkan artikel yang sudah Ibu Bapak buat, itu bagaimana Ibu Bapak yang dilakukan? Import bahasa Indonesia dulu, Minta tolong jasa penerjemah Pak. Kita tolong jasa penerjemah. menggunakan extension Pak.
menggunakan extension. Bisa saya dibantu Bu? Ini baru pertama kali saya Google mendengar. Translate, Pak. Oke, Google Translate. Ada lagi? Grammarly, Pak. Oke, Grammarly. Translator, Pak. .com. Translator namanya. Translator.com. Oke. Ya. Jadi ini ada beberapa yang saya belum pernah dengar. Ada translator.com, kalau Grammarly sangat populer, saya rasa digunakan. Tapi Grammarly kan tidak untuk menerjemahkan. Pakai Remembery, memperbaiki grammarnya aja, Pak. Oh, untuk memperbaiki grammarnya ya. Jadi kalau menerjemahkannya, bagaimana Ibu Bapak? Pakai Remembery aja, Pak. Extension pakai Remembery. Pakai tool lain ya. Kalau lagi punya uang kasih ke pihak ketiga nerjemahkan. Kalau nggak punya uang pakai Google Translate terus di Grammarly-kan, Pak. Masa Ibu nggak punya uang sih Bu? Iya kan kalau pas lagi di tangga tua gitu kan. Aduh iya. Nah, tolong teman yang bahasa Inggrisnya bagus. Betul. Betul. Ya. Jadi yang disampaikan Ibu Bapak ini mirip dengan hasil yang saya teliti terkait dengan usaha atau strategi yang dilakukan oleh Ibu Bapak di dalam responden-responden yang bergabung dalam penelitian saya itu sama menyatakan demikian. Jadi bagaimana menerjemahkan, ya itu tadi, kalau lagi banyak punya uang ya minta pihak ketiga untuk menerjemahkan gitu ya. Baik. Ini saya beri kerjaan dahulu ya Ibu Bapak ya. Maaf ini. Ini ada satu paragraf ditulis oleh seorang teman dalam artikelnya. Saya tidak akan memberi komentar tentang tulisan ini, tetapi mari kita sama-sama menerjemahkan. Nah, jika Ibu Bapak bersedia, maksudnya, saya tidak malu nih, nanti kalau misalnya salah begitu ya, dan sebaiknya jangan malu kalau kita belajar bahasa ini. Bisa nanti misalnya kalimat pertama diterjemahkan, kemudian kita di post saja di chat box. Nanti kita diskusikan bersama. Silakan, siapa yang mau mencoba? Nggak bisa di copy, Pak. Mungkin di copy di chat, Pak. Iya, betul. Terima kasih. Itu lebih cepat ya. Nah, mungkin per kalimat saja deh. Tapi satu paragraf itu memang harus dibaca. Ini salah satu clue yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk menerjemahkan perlu konteks. Sehingga satu paragraf ini harapannya ada konteksnya, sehingga nanti pada saat menerjemahkan satu kalimat akan dapat membantu. Nah, Bu Evi, angkat tangan. Ingin menyampaikan sesuatu, ingin bertanya, atau langsung menerjemahkan semua? Silakan Bu Evi. Kalau kepencet itu tadi, Kak. Wah, saya sudah berharap itu Bu Evi. Maaf, Pak. Ya. Ya, silakan. Oh, ini sudah ada masuk. Siapa ini? Dari Bu Desi Wildayani. Wah, Bu Desi langsung semuanya ini. Waduh, hebat. Pakai apa ini Bu Desi? Google Translate. Iya. Baik. Terima kasih Bu Desi. Ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi yang mau mencoba?
Sudah terwakili Pak kayaknya Pak. Udah ya, sebentar. Saya tak melihat ini sebentar. Melihat sebelumnya. Oh, oke. Cerita yang lain. Oke. Ya. Dengan Google Translate. Jadi Bu Desi biasa cepat dan mewakili semuanya. Baik. Pada saat kita melihat Google Translate tadi, di dalam chat yang dari Bu Desi ya, Pak Khairul Anwar juga mengirimkan. Nah, pada saat membaca hasil dari Google Translate, respon Ibu Bapak bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? Kadang ada yang aneh, Pak. Kadang ada yang aneh. Oke, ada lagi pendapat lain? Bimbang, Pak. Maaf Bu. Bimbang. Oke. Bimbang dengan Kadang apanya Bu? kalimatnya tidak nyambung, Pak. Oke, kadang kalimatnya tidak nyambung. Ada lagi yang lain? Dikoreksi ulang, Pak. Dalam yang bahasa Inggrisnya? Yang dikoreksi ulang yang bahasa Indonesia atau Inggrisnya Bu? Bahasa Inggrisnya, Pak. Bahasa Inggrisnya. Ya, padahal kan Oke. yang ini stabil, yang bagus. Oke. Jadi dikoreksi ulang untuk memperbaiki penyampaiannya bagaimana gitu ya. Tapi paling tidak sudah ada bahasa Inggrisnya di situ gitu ya. Oke, ada lagi yang berpendapat lain? Periksa hasil terjemahan, kemudian cek kaidah tata bahasa Indonesianya benar atau tidak, kemudian cek kembali hasil terjemahan di Google Translate. Oke, Pak Khairul Anwar, saya tertarik itu dengan yang pendapat Pak Khairul. Dicek kaidah bahasa Indonesianya dahulu. Iya benar, jadi karena pengaruh SPOK nanti dia berpengaruh terhadap hasil penerjemahan. Nah, jadi ketika kita menerjemahkan memakai Google Translate, itu setelah pada umumnya setelah hasil terjemahan, kadang ada yang tidak nyambung atau mungkin ada yang sedikit aneh gitu, maka kita kembali bahasa Indonesianya, tata bahasanya bagaimana gitu. Oke. Berarti kita lihat dahulu bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya dahulu dilihat, baru kita kembali ke bahasa Indonesianya Pak Khairul? Kalau saya pertamanya tata bahasa Indonesia dulu, ketika sudah fix di bahasa Indonesia, coba memakai bantuan Google Translate, kemudian nanti cek hasil penerjemahannya, jika masih ada yang asing, maka di sana kita mencoba memperbaiki tata bahasa yang hasil penerjemahan dari Google Translate-nya, Pak. Iya, oke. Itu Pak Khairul aja yang terrepresentasi nih selanjutnya kayaknya, karena yang saya omongkan sama persis dengan Pak Khairul. Jadi Ibu Bapak, yang disampaikan Pak Khairul itu sangat tepat. Ya, jadi dari Pak Randi Salim mengatakan dari Bing, Pak Khairul malah minta ampun. Ya, jadi memang betul Pak Khairul. Serius itu saya katakan demikian karena pada saat kita menggunakan translation online gitu ya, ataupun mesin penerjemah yang lain pun, cara kerjanya adalah cara kerja menerjemahkan per kata. Iya, benar sekali. Nah, ini yang membuat pada saat kita kalimat bahasa Indonesianya belum sempurna, maka terjemahannya juga akan membingungkan kita. Persis seperti yang disampaikan Pak Khairul tadi. Jadi, saya sangat setuju Pak Khairul bahwa kita memang sebaiknya mengoreksi dahulu bahasa Indonesianya ini, kemudian barulah diterjemahkan. Itu tips yang pertama. Ya, meninjau ulang atau dalam bahasa kerennya direview dahulu bahasa Indonesianya, apakah ide sudah tersampaikan dengan baik. Nah, Ibu Bapak, ada kecenderungan bahwa pada saat kita menulis, Biasanya ngecit nangis. prakteknya itu kita tidak membuat rencana atau rancangan penulisan.
Jadi kadang dalam satu paragraf ini tidak ada main idea atau ide pokoknya tidak ada. Maaf, dalam tulisan ini main idenya juga tidak muncul. Jadi harus kita tulis dulu. Main idea atau ide pokok itu adalah karena Ibu Bapak sebagai penulis, maka ide Ibu Bapak yang ingin disampaikan itu apa di sini? Di dalam teks ini. Ini kita bicara dalam satu paragraf ya. Idenya apa nih di sini? Yang pertemuan lalu kita membahas tentang penulisan yang saya berikan contoh adalah fungsi masing-masing kalimat, dan itu masih dalam introduction ya, dalam penulisan pengantar begitu. Ya. Nah, yang seterusnya pasti setiap kalimat punya fungsi. Nah, maka dalam kita menulis sebaiknya memang diawali dengan ide pokok, baru kemudian diikuti oleh ide-ide bahasa Inggrisnya supporting details. Jadi detail untuk mendukung ide pokok tadi. Nah, itu yang kedua. Tips yang ketiga, Ibu Bapak, pada saat kita menulis suatu tulisan akademis, didefinisikan bahwa penulisan akademis itu sifatnya singkat dan jelas. Dalam satu kata bahasa Inggrisnya disebut dengan concise. Jadi singkat dan jelas, tidak perlu panjang begitu. Terus akhirnya tanpa sadar dalam satu kalimat itu kan sampai titik ya, bisa-bisa lebih dari satu ide. Nah, ini tidak benar. Jadi dalam satu kalimat hanya boleh ada satu ide. Gitu. Nah, di dalam kalimat ini yang saya highlight, yang saya beri warna biru ini, ada berapa ide, Bu Bapak? 2 ide, Pak. 2 ide dia. Yang satu menyatakan bahwa kepala sekolahnya, yang kedua pengaruhnya ini, Pak. Iya, betul. Tapi main idenya nggak muncul ini. Main idenya nggak muncul. Jadi sampaikan dahulu ide kita apa di awal. Setelah itu diikuti oleh ide-ide pendukung seperti ini. Jadi sekali lagi, definisi dari academic writing atau penulisan akademis itu concise, singkat, dan jelas. Nah, jangan sampai kita tergoda untuk segera menuliskan apa yang ada di pikiran kita, tetapi lupa bahwa kita harus susun ide-ide kita itu supaya dapat diikuti dengan mudah oleh pembaca. Ya, jadi jangan sampai kita menulis ya penting ini semua yang ada di pikiran saya tuliskan di situ, jangan. Nah, mari kita coba saya ajak untuk yang tadi di chat ya. Kalimat pertama, Ibu Bapak, yang dalam bahasa Indonesianya dahulu, yang chat yang di bahasa Indonesia, mungkin kita bisa buat satu, yang kalimat pertama ini aja ya, menjadi kalimat yang lebih sederhana. Kalimat pertama saja. Kalau ini tadi dikatakan Pak Hairul ada 2 ide, mari kita buat itu menjadi 2 kalimat, tetapi cukup jelas. Nah, silakan, saya tunggu di chat. Dalam bahasa Indonesia ya. Ya, sambil menunggu saya bercerita begini. Karena saya
memiliki lembaga ini untuk proofread. Proofread ini tugasnya untuk membaca ulang bagaimana ide itu disampaikan, bagaimana kalimat itu sudah dapat dipahami dengan baik, gitu kira-kira bisa lebih efektif. Maka pengalaman saya pada saat mereview, melakukan proofread ini, yang saya alami seperti ini. Jadi ada kalimat yang kemudian membuat saya bingung, ini maksudnya apa ya, gitu. Jadi supaya ibu bapak nanti tidak membuat bingung pada teman yang diminta untuk proofread, atau tadi dikatakan kalau pas ada duit ya ke penerjemah begitu untuk menerjemahkan. Nah, untuk lebih mempercepat proses, maka buatlah kalimat yang jelas. Ada yang ingin mencoba? Ini kalimat pertama tadi. Oke. Ini dari Pak Hairul lagi. Ya, terima kasih Pak Hairul. Menurut Komri, kepala sekolah adalah pemimpin organisasi sebuah lembaga pembelajaran. Ini pembelajarannya P besar Pak ya? Enggak. Bukan. Oh tidak ya, itu karena jadi besar ya, jadi kapital. Harusnya pembelajaran biasa. Menurut Komri, kepala sekolah adalah pemimpin organisasi sebuah lembaga pembelajaran yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam menentukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi dua ide tetapi disatukan dalam kalimat utama dan anak kalimat oleh Pak Hairul. Jadi kalimat utamanya mengatakan kepala sekolah adalah pemimpin organisasi sebuah lembaga pembelajaran. Nah, kemudian disambung dengan anak kalimat yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dan seterusnya. Jadi mulai dari yang dan seterusnya itu menerangkan kepala sekolah. Baik. Kemudian Pak Isar, menurut Komri, kepala sekolah adalah pemimpin organisasi pembelajaran. Oke, itu kalimat pertama. Apakah diteruskan Pak Isar? Sebatas itu dulu, Pak. Oke, kalimat pertama ya. Menurut Komri, kepala sekolah adalah pimpinan organisasi pembelajaran yang menentukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang menentukan. Berpengaruh. Oke. Ya, maksudnya ya. Kepala sekolah adalah pimpinan organisasi pembelajaran yang menentukan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu ya. Oke, Ibu Nova. Good. Nah, sekarang begini. Semisal ini yang milik Pak Hairul ya, saya milih yang Pak Hairul karena dua ide disatukan, dua kalimat disatukan jadi satu kalimat kompleks gitu ya. Ada kalimat utama dan anak kalimat. Ini sekalian menunjukkan efektivitas nanti. Mohon Pak Hairul atau teman-teman yang lain silakan mencoba mengcopy dari kalimatnya Pak Hairul. Untuk pembelajaran mohon untuk pembelajaran P-nya mungkin bisa diganti dahulu untuk kemudian disatukan dengan lembaga. Kemudian kita coba masukkan ke entah Google Translate entah Bing, silakan dicoba. Dan hasilnya mungkin bisa di-share di chat ini juga. Nah, ada yang sudah?
Maaf, Bapak mute, Pak. Kayaknya di mute, Pak. Ya maaf, karena tadi ada motor lewat terus saya matikan. Sebentar. Baik, terima kasih sudah mencoba untuk memasukkan ke dalam translation tool. Kemudian kita bahas bersama di sini. Saya baca untuk yang cerita dahulu sebelum kita bahas lebih lanjut. According to Compre, the principal is the organizational leader of a learning institution who has influence and power in determining teaching and learning activities in schools. Oke. Ini ada Bu Jelita, kemudian ada Pak Mansur. Pak Mansur mirip dengan Bu Jelita ya. Kemudian ini pakai tool yang sama Bu Jelita dan Pak Mansur. Pakai apa Bu? Pakai Google Translate, Pak. Oke. Kalau Pak Mansur pakai apa nih? Google Translate juga? Oh, kemudian Bu Rahmanita juga pakai Google Translate ya Bu? Sama persis. Oke. Ya. Oh, agak berbeda ini Bu Wuri. Pakai Google Translate juga Bu Wuri? Iya Pak, pakai Google Translate. Oke, tapi sedikit berbeda ya. Baik. Nah, jadi hasilnya sudah sangat berbeda dibandingkan dengan yang di awal tadi. Mungkin bisa di-scroll ke atas untuk cek perbandingannya apa. Nanti baru kita bahas yang di bagian terakhir ini. Ya, lebih jelas mana kalimat yang pertama tadi yang awal langsung dimasukkan ke dalam Google Translate sebelum diperbaiki bahasa Indonesianya dibandingkan dengan setelah diperbaiki. Lebih bisa dipahami yang mana? Silakan berpendapat. Oke. Gimana, lebih jelas yang mana? Nah, lebih mudah. Oke, Bu Wuri, terima kasih. Setelah diperbaiki bahasa Indonesianya. Oke, terima kasih Bu Wuri. Nah, sekarang di antara teman-teman yang sudah memasukkan ke dalam Google Translate atau Bing atau apapun, mana kira-kira yang paling mudah dipahami atau kalau ada yang bisa ya paham bahasa Inggris begitu, mana yang berterima istilahnya begitu, yang bisa diterima dalam bahasa Inggris. Milik siapa? Apakah milik Bu Rahma? Bu Rahma ini mirip dengan Bu Jelita kalau nggak salah. Kalau saya punya Ibu Rahma Pak. Oke. Ya. According to Compre, the principal is the organizational leader of the institution who has influence and authority in determining teaching and learning activities in schools. Betul. Oh Pak, Ibu Gusti maksud saya. Bu? Yang Ibu Gusti yang headmaster itu. Soalnya saya agak kebingungan kalau kata prinsipal gitu. Kayaknya lebih cocok pakai headmaster. Oke. Maaf, yang berpendapat ini Bu siapa? Tadi saya kehilangan mana yang nyala. Hadijah, Pak. Bu? Nur Hadijah. Oke. Nur Hadijah. Nur Hadijah. Ibu Bapak, ini Bu Desi izin sholat sebentar. Silakan yang memang harus menjalankan sholat. Kalau sudah waktunya silakan. Silakan untuk sholat dahulu. Jadi headmaster lebih dipilih gitu ya dibanding principal. Oke. Ibu Bapak,
Apa bedanya headmaster dengan principal? Prinsipal itu lebih general, Pak. Oke, Pak Hairul, prinsipal lebih general. Maksudnya karena, general itu? Kalau sekarang kita pakai kata headmaster, maka nanti muncul kata headmistress juga. Karena sekarang untuk kepala sekolah itu sendiri, dia nggak hanya sebagai bapak-bapak, tetapi juga berperan sebagai ibu-ibu kepala sekolah gitu. Jadi kalau ke prinsipal itu sudah general, all itu keluar mau bapak ataupun ibu. Betul, jadi tidak seksis lagi. Nah, jadi ini dipilih kata principal oleh Google Translate karena memang berusaha untuk tidak menggunakan kata yang gender sifatnya. Jadi headmaster itu laki-laki gitu. Nah, kalau principal ini lebih umum seperti Pak Hairul sampaikan tadi, lebih sifatnya tidak gender, tidak melihat laki-laki atau perempuan. Ya, kepala sekolah itu the principal begitu. Nah, jadi ada yang menarik di sini bahwa tadi di penerjemahan ada yang, nah, seperti yang dibawa oleh Bu Santi ini di bagian ini saya kopikan. Jadi, and power in determining activities learn teaching in a school ini tidak bunyi. Jadi ini dalam bahasa Inggris tidak diketahui maksudnya apa. Jadi ini menunjukkan bahwa penerjemahan yang digunakan oleh Bu Santi itu memang benar-benar per kata. Nah, saya hanya ingin menekankan bahwa kalau ini Google Translate ini sudah memiliki kemajuan yang luar biasa dibandingkan dengan masa awal-awal dia muncul. Karena kan dia menyediakan fasilitas untuk memperbaiki terjemahan itu ya. Nah, itu dia perbaiki terus sehingga akhirnya mampu sedemikian rupa. Nah, yang tips saya berikutnya adalah bahwa dalam hal ini Google Translate dalam taraf tertentu sudah mampu gitu ya untuk menerjemahkan kalimat kita dengan catatan seperti yang Pak Hairul katakan tadi, kalimat bahasa Indonesia kita sudah harus benar. Ya, singkat dan jelas, tetapi tetap benar kalimatnya. Dengan demikian, pada saat diterjemahkan, dia tidak lagi per kata, tetapi sudah mulai mendekati makna di sana. Itu luar biasanya Google Translate. Saya tidak bisa memahami itu, bagaimana cara dia bekerja sehingga akhirnya bisa mengumpulkan perbaikan-perbaikan terjemahan sehingga mencapai performa yang seperti sekarang untuk Google Translate. Saya tidak mengikuti Bing terus terang, tetapi Google Translate saya ikuti mulai dari benar-benar per kata menjadi sekarang mampu untuk mendekati makna. Dengan catatan kalimat kita juga sudah harus benar. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan, Ibu Bapak, ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan? Silakan. Pak, saya Pak. Bu Nursana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Saya memang sangat awam meskipun sudah lama mengajar, tapi sangat awam dengan bahasa Inggris ini karena udah mentok saya rasa saya nggak bisa belajar. Tapi gitu pun saya berusaha ya untuk menerjemah itu saya menggunakan Google Translate bersama dengan Grammarly gitu. Cuma kesulitannya ketika kita memperbaiki bahasa Indonesia, kita ini kan sering menggunakan kata-kata pasif. Kalau Grammarly itu dia banyak kesalahan ditunjukkannya karena banyak menggunakan passive voice begitu. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Sementara kita kan kalau membuat kalimat di bahasa Indonesia itu sering dengan menggunakan kata pasif tadi, Pak.
Ya, sudah Ibu. Iya Pak, terima kasih. Jadi apa namanya? Ini yang tadi saya sampaikan di sebelumnya, kami diskusi, saya yang ngobrol dengan profesor di tempat saya itu yang mengatakan bahwa alat bahasa kita, konsep bahasa kita itu memang berbeda dengan bahasa Inggris, sehingga memang kita memiliki kecenderungan membuat kalimatnya itu dalam bentuk pasif, sehingga karena dianggap tidak efektif, alat untuk dalam hal ini Google Translate itu akan melihat itu tidak efektif. Bisa dicoba juga kalau bukan pasif ya, tetapi kita mengulang-ulang kata tertentu, sering begitu ya, diulang lagi begitu, maka dia akan garis kuning itu, karena dianggap tidak efektif. Kok ulang-ulang lagi, redundant namanya. Jadi memang Grammarly akan menuntut kita untuk menulis kecenderungannya ke aktif, karena memang lebih mudah diproses. Diproses itu maksudnya oleh pembaca, dibaca terus segera dipahami begitu. Sehingga memang kalau kita menulis dalam bahasa Inggris ya kita paling tidak sedikit belajar tentang konsep bahasa Inggris itu lebih menekankan pada aktif dibandingkan pasif. Meskipun dalam bahasa akademis banyak pasif juga. Ya, tapi itu oleh Grammarly akan dianggap tidak efektif. Kemudian Pak Handresi ini menanya, Pak Handresi atau Bu Handresi ini? Handresi Dania. Ya. Ibu Pak. Ibu ya, Ibu maaf. perempuan. Iya, kita nggak ada Ya, ya, jadi sekian banyak tools untuk translate. Adakah yang saya rekomendasikan? Kalau ingin gratis, ya udah Google Translate itu cukup kok Ibu. Dengan catatan seperti saran Pak Hairul tadi, bahasa Indonesia kita disempurnakan dulu, ditambah dengan Bu Nurzana, konsep kalimat aktifnya ini lebih diperbanyak. Jadi dengan demikian akan lebih mudah untuk diterima oleh Grammarly. Nah, kemudian itu untuk translate ya. Kalau yang berbayar, saya tidak menyarankan karena biasanya mahal. Meskipun pasti hasilnya bagus, Grammarly pun kalau berbayar akan lebih bagus, gitu ya. Jadi akan lebih bagus, dia akan lebih detail gitu. Ada kesalahan-kesalahan grammar apa, dia akan lebih banyak masuk. Nanti akan saya bandingkan ada tools yang lain, tapi tidak untuk menerjemahkan, tetapi untuk lebih mengecek tulisan, ya. Tapi untuk sekali lagi untuk menerjemahkan, Grammarly sudah berkembang sedemikian rupa, sudah luar biasa menurut saya. Yang awam dengan komputer gitu ya, dengan program-program itu pasti pakai setahu saya algorithm gitu, atau secara komputer diprogram sedemikian rupa sehingga jika ada kasus yang mirip, mereka akan Google Translate akan mencari itu. Luar biasa memang. Jadi sekali lagi sudah cukup itu kalau misalnya digunakan. Saya lanjutkan dulu, atau ya Bu Nurzana ada lagi pertanyaan atau gimana Bu? Itu kali yang bisa saya sharekan Bu Nurzana, bahwa memang konsep bahasa kita itu sedikit berbeda. Ya. Kemudian ini yang menjadi yang saya sedikit kecewa dengan Grammarly itu adalah pada saat misalnya kalimat itu benar-benar salah, malah dikatakan benar oleh Grammarly. Total salahnya ya. Contohnya begini, saya ekstrim ya agaknya.
silakan masukkan teks bahasa Indonesia ke dalam Grammarly, nanti kan dianggap betul oleh Grammarly. Jadi dikatakan dipuji itu kan, di sampingnya kanan itu kan ada yang kalau betul semua, wah hebat begitu kan, dikatakan gitu. Padahal salah, karena masih bahasa Indonesia itu gitu kan. Nah, dengan kata lain dia tidak mengenal maka terus mengatakan bagus. Jadi untuk menggunakan Grammarly secara efektif, tadi awalnya kalimat bahasa Indonesianya harus diperbaiki, singkat dan jelas, lebih ke arah aktif daripada pasif kalimatnya, maka Grammarly akan menilai 100. Gitu. Dengan catatan juga tidak terjadi pengulangan penggunaan kata yang sama. Tuh, saya akan coba. Kalau ada lagi hal yang lain, silakan langsung disela saya ya. Ini yang saya tunjukkan adalah hasil mirip dengan apa yang tadi saya diskusikan dengan Ibu Bapak. Hasil interview saya dengan responden saya terkait dengan strategi mereka untuk menerbitkan artikel dalam bahasa Inggris adalah muncul 3 tema utama, yaitu dari aspek manuskrip itu berarti belum disebut artikel ya, tetapi calon artikel. Kemudian academic English, ada hal yang terkait dengan penguasaan bahasa Inggris akademis. Kemudian strategi penulisan. Maaf, ini agak keluar dari penerjemahan karena saya ingin berbagi ini supaya pada saat sebelum menerjemahkan, Ibu Bapak sudah mempertimbangkan hal ini. Nah, yang pertama, manuskrip section. Ini mungkin jelas-jelas tidak berhubungan, tapi saya share saja bahwa seringkali kita atau para penulis itu sudah merasa yakin gitu bahwa mereka sudah mengikuti tuntutan dari jurnal yang ingin dituju. Jadi bagian introduction isinya apa saja, itu sudah diikuti, merasa begitu. Ya, padahal pada saat saya kemudian meminta lebih lanjut contoh artikel yang mereka tulis, saya temukan bahwa detail dari jurnal permintaan misalnya di introduction saja itu harus menyebutkan pentingnya penelitian ini apa, kemudian menyebutkan adanya kesenjangan itu sering bagian untuk yang kesenjangan terutama itu tidak dituliskan. Selanjutnya academic English. Jadi ekspresi academic English ini sering tidak dikuasai sehingga karena buru-buru ingin segera menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, apapun caranya, baik itu melalui jasa penerjemah maupun melalui tools seperti Google Translate, ekspresinya ini sangat bahasa Indonesia sehingga kalimatnya menjadi agak aneh gitu ya. Nanti saya akan bagikan link untuk powerful academic expression. Dia memiliki file itu seluruhnya. Kira-kira kalau ingin menyampaikan apa, pengantarnya kalimatnya seperti apa, begitu. Nanti akan saya share. Specific terms, tadi di chat ada yang mengatakan kalau dalam istilah medis itu atau penelitian medis itu banyak istilah-istilah yang khusus gitu. Nah, ini memang setiap disiplin mempunyai jargon ya, mempunyai istilah-istilah khusus yang seharusnya memang sangat dikuasai oleh mereka yang mempelajari disiplin tersebut. Jadi sebaiknya untuk istilah khusus yang sesuai dengan bidang ilmu kita, ya sebaiknya kita kuasai baik Indonesia maupun Inggrisnya. Nah, yang agak repot kalau itu sudah menjadi istilah bahasa Indonesia yang sangat jauh bentuk ataupun bunyinya dari bahasa aslinya. Dalam hal ini misalnya aslinya bahasa Inggris gitu. Misalnya wedge itu terus dikatakan kunci Inggris, begitu kan jauh sekali
Ya, jadi waktu saya pernah ngajar atau melatih guru di SMK begitu untuk mereka ingin ada kelas yang nanti disampaikan dalam bahasa Inggris begitu. Ini jadi tantangan besar. Bahkan ada yang bertanya, Pak, dongkrak buaya itu apa Inggrisnya? Lah saya aja dongkrak buaya aja nggak tahu bentuknya kayak apa. Jadi apalagi Inggrisnya apa istilahnya? Nah itu saya tidak tahu. Jadi setelah lihat gambarnya, kemudian kita cari sama-sama mencari, kemudian muncul apa istilahnya. Nah kemudian penggunaan aplikasi ini masuk dalam writing strategies-nya. Saat tiba waktunya untuk menerjemahkan, rata-rata sama dengan Ibu Bapak menggunakan Google Translate, kemudian mengeceknya dengan Grammarly. Atau menggunakan service, yaitu translation service atau kolaborasi. Kolaborasi yang saya maksud adalah mengajak teman yang dari jurusan bahasa Inggris untuk ikut menulis di artikel tersebut. Nah itu strateginya supaya terjemahannya gratis begitu. Kemudian mengajak, tetapi ini cukup kurang sehat Ibu Bapak. Mengapa? Karena sebaiknya penelitian ini kalaupun misalnya dilakukan lintas jurusan sebagaimana disarankan oleh Dikti, sebaiknya ya konsep atau kontennya pun merupakan hasil kolaborasi, gitu ya. Tidak hanya karena dia berjasa menulis maka dia masuk di situ sebagai penulis juga. Izin bertanya Pak Hanandio. Silakan Bu Gusti. Gini Pak, saya pernah membaca artikel, ada satu pendapat di situ mengatakan bahwa salah satu tips untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke Inggris itu, salah satu caranya itu adalah mencari bahasa yang strukturnya mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, misalnya ditranslate dulu ke bahasa Portugis atau Jepang, akan ada beberapa bahasa di negara ini punya struktur yang mirip. Nah nanti itu yang dimasukkan ke bahasa Inggris dan kembali, kemudian di Grammarly. Gimana itu Pak? Menurut kalau saya pribadi itu melihatnya malah semakin ribet ya, karena kita harus berurusan dengan berbagai bahasa. Nah tadi seperti yang dikatakan Chomsky tadi bahwa itu adalah universal grammar begitu, kalau Chomsky mengatakan bahwa di semua bahasa itu memiliki grammar yang universal, yang sama begitu. Ya setuju, tetapi memang ada hal-hal yang berbeda begitu. Nah karena konsep bahasa kita memang berbeda, kemudian kita masukkan ke yang tadi Bu Gusti katakan yang mirip dengan itu. Nah kan sama saja menurut saya, daripada keliling begitu, kalau menurut saya sudahlah bahasa Indonesianya seperti saran Pak Airul tadi disempurnakan dahulu, kemudian diterjemahkan. Nah dari situ kalau dalam ilmu penerjemahan yang kami pelajari itu ada yang namanya back translation Bu Gusti. Nah back translation itu maksudnya setelah kita dari Indonesia kita terjemahkan ke bahasa Inggris, hasilnya seperti itu, kemudian kita coba pahami, oh mungkin ada tata bahasa yang kurang tepat tadi seperti yang dalam chat saya kopikan, oh ini grammarnya kurang bisa diterima begitu ya. Kemudian setelah jadi terjemahannya itu baru diterjemahkan balik. Kalau bisa jangan menggunakan tool yang sama, misalnya sekarang pakai Grammarly, kemudian Grammarly, Google Translate, kemudian yang back translation pakai Bing misalnya begitu Bu Gusti. Nah kalau hasilnya, jika hasil terjemahannya kembali ke dalam bahasa Indonesia itu tidak jauh berbeda, tidak menyimpang dari makna yang ada di dalam bahasa Indonesia yang semula tadi, maka okelah itu kita terima terjemahannya. Bagus untuk para perasa juga Pak Hanandio ya. Betul Bu Gusti. Jadi apa parafrasa ya betul. Tapi jangan biasakan ngambil ide orang kemudian kita parafrasa ya. Jadi kalau misalnya